Om Swastiastu. Siamo tutti fratelli, tutti fratelli. Hai semua, kenalin kita dari PMR SMK Negeri 1 Denpasar. Aku Diartika, aku Mila. Di video ini kita akan menjelaskan materi PMR mengenai kesehatan reproduksi pada remaja atau yang biasa disebut dengan KSRO. So, tunggu apa lagi? Let's check this out. Kita cari tempat duduk dulu yuk. Ayo. Kamu tahu nggak sih berita ini? Berita yang mana? Berita ini loh. Oh, berita yang itu. Aku baru aja dapat beritanya. Katanya ada 3 kasus IMS di Inggris yang banyak dialami di usia muda. Emang IMS itu apa sih? Itu ada tempat duduk. Mending kita duduk situ terus ngebahas itu lagi di situ. Oke. Tadi kan kamu nanya, apa itu IMS? IMS itu adalah infeksi menular seksual. Lalu apa aja sih jenis-jenis penyakit IMS itu? Jenis-jenisnya ada 10. Yang pertama ada gonoro atau kencing nanah. Penyakit tersebut diakibatkan oleh virus gonokokus yang masa tunasnya 1-5 hari. Gejalanya yang pertama, mulai rasa gatal pada penis. Yang kedua, mengeluarkan nanah dan penis menjadi luka. Yang ketiga, pada wanita sering terjadi tanpa gejala. Jika sudah gawat, akan terjadi radang kelenjar pada labia mayor. Yang keempat, apabila menular pada bayi, penyakit tersebut dapat menyebabkan kebutaan. Cara pencegahannya seperti apa sih? Pencegahannya dapat dilakukan menggunakan penisilin dan antibiotik lainnya, penyakit tersebut dapat diobati. Yang kedua, ada sifilis atau raja singa. Penyakit tersebut diakibatkan oleh virus Treponema pallidum yang masa tunasnya 2-4 minggu. Gejalanya yang pertama, luka di sekitar kemaluan hilang dalam beberapa hari. Yang kedua, demam dan sakit pada kelenjar. Yang ketiga, benjolan di kulit, kelunakan tulang, kerusakan saraf, dan otot. Lalu pencegahannya seperti apa? Pencegahannya, jika dilakukan sedini mungkin, dapat diobati menggunakan antibiotik dan penisilin. Jika terlambat, penyakit tersebut tidak dapat diobati. Yang ketiga, ada AIDS. AIDS adalah sebuah kondisi yang diakibatkan oleh infeksi HIV. Yang keempat, ada infeksi menular seksual atau IMS lainnya yang umumnya tidak berbahaya. Yang kelima, ada ulcus mole. Ulcus mole ini diakibatkan oleh kuman hemophilus yang gejalanya berupa benjolan merah dan sakit di sekitar kemaluan. Yang keenam, ada limfogranuloma venereus. Penyakit ini diakibatkan oleh virus berupa benjolan kecil yang mudah pecah dan mudah tertular kemana-mana. Yang ketujuh, ada herpes genitalis. Herpes genitalis ini diakibatkan oleh virus herpes yang berupa benjolan kecil atau benjolan merah yang dapat ditulari oleh penyakit lain yang dapat membahayakan. Yang kedelapan, ada kondiloma acuminata. Penyakit tersebut diakibatkan oleh virus yang dapat menimbulkan kutil di sekitar kemaluan. Yang kesembilan, ada candidiasis genitalis. Penyakit tersebut diakibatkan oleh jamur Candida albicans pada alat kelamin. Yang ke-10, ada trichomoniasis. Trichomoniasis ini diakibatkan oleh parasit Trichomonas vaginalis yang dapat menyerang saluran kemih. Lalu pencegahan penyakit IMS itu seperti apa sih? Pencegahannya ada 4. Yang pertama ada abstinence. Abstinence ini tidak melakukan seksual kecuali dengan pasangan tetap. Yang kedua ada be faithful. Be faithful ini setia dengan satu pasangan. Yang ketiga menggunakan pengaman. Yang keempat ada education. Education ini mengakses informasi mengenal kesehatan seksual. Wah, to be honest banget, aku baru tahu tentang IMS. Hebat banget sih bisa sampai hafal itu. Bisa aja sih kamu. Oh iya, kemarin malam kan aku baca berita tuh tentang KB. Kamu tahu nggak sih apa itu makna KB? Jadi, KB adalah ikhtiar manusia untuk mengatur keluarga agar bahagia dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat kelak, sesuai dengan kewajiban manusia menurut agama masing-masing. Lalu, kaidah pelaksanaan KB itu apa saja sih? Kaidah pelaksanaan KB itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, dalam arti biologis itu, alat-alat tubuhnya sudah cukup matang untuk hamil, melahirkan, dan menyusui si buah hati. Yang kedua, dalam arti ekonomi, keluarganya sudah punya cukup persiapan dan biaya finansial untuk merawat ibu hamil dan si bayinya kelak. Yang ketiga, dalam arti psikologis itu, kejiwaan wanita siap menjadi seorang ibu dan kejiwaan laki-laki menjadi seorang ayah. Yang terpenting, dalam arti sosial dan moral, itu dilaksanakan sesudah pernikahan. Lalu, apakah KB itu ada teknik-tekniknya? Tentu saja ada. Teknik KB itu dibagi menjadi 4.
Yang pertama, teknik pencegahan bersatunya sel telur dengan sel sperma. Bisa dicegah dengan cara berpuasa atau abstinence, penggunaan kondom, dan pengeluaran sperma di luar vagina. Yang kedua, ada teknik pencegahan pembuahan saat sel sperma dan sel telur bersatu. Itu bisa dicegah dengan cara penggunaan alat KB di dalam vagina. Yang ketiga, ada teknik pencegahan pematangan sel telur pada wanita. Itu bisa dicegah dengan cara penggunaan pil KB atau pil hormonal dan suntik KB. Dan yang terakhir, ada teknik sterilisasi. Lalu sterilisasi itu apa sih? Teknik sterilisasi adalah teknik penutupan saluran pengeluaran sperma dan sel telur. Pada pria itu disebut dengan vasektomi dan pada wanita disebut dengan subektomi. Oh, jadi gitu ya. Lalu apakah bagi remaja bisa ber-KB? Jadi gini Mil, semua orang, termasuk remaja, harus memahami KB secara menyeluruh dan mendalam supaya mereka siap setiap saat menghadapi berbagai kemungkinan yang ada. Dengan penggunaan KB sebagai pengatur keluarga, semua orang, baik yang masih anak-anak maupun dewasa, sebaiknya mengetahui program tersebut supaya mereka menggunakan KB sesudah menikah. Kamu hebat banget sih bisa setahu itu. Kamu dapat informasi itu dari mana sih? Aku baca informasi itu dari modul PRS atau Pendidikan Remaja Sebaya PMI-nya. Boleh kirim nggak? Boleh, sebentar ya aku kirimin. Wah, udah masuk. Terima kasih ya. Sama-sama. Nah, itu dia pembahasan edukasi dari kita. Jangan lupa dukung kita di KSRGD Unmas ya. Terima kasih. Bye.